Suara saya bisa terdengar dengan baik, teman-teman? Boleh minta reportnya? Bisa Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, kita mulai, teman-teman Mas Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik teman-teman, Mas Santri, azan ya Allah wa iyyakum. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan dan semangat untuk terus meniti jalan menuntut ilmu. Nah, teman-teman Mas Santri azanillahu ayyakum. Senang sekali rasanya saya moderator di kegiatan kita pada malam hari ini bisa membersamai teman-teman kembali. Insya Allah kita akan lanjutkan daurah kita karena ini adalah pekan pertama ya. Insya Allah kita akan melanjutkan daurah kita yaitu daurah fikih. Insya Allah masih bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Furqanuddin Nugraha Hafizahullah. Baik teman-teman, Mahasantri azanillahu ayyakum. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menyapa. Saya akan menyapa guru kita terlebih dahulu sebelum kita mulai. Nah, Assalamualaikum Ustadz Furqanuddin. Ustadz Furqan belum terhubung ya? Baik, sambil menunggu Ustadz Furqan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Agak terputus-putus Ustadz, diterima di sana. ya, Mira lagi di kota jadi kayak kurang bagus. Agak kesulitan saya mendengar suara antum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, mau biar ada terkonsep video di audio ya. Afan Ustadz. Afan teman-teman, saya saja yang jaringannya kurang bagus atau di teman-teman juga Ustadz Furqanuddin agak terputus-putus malam hari ini. Terputus-putus Ustadz. Oh ya, berarti bukan cuma di saya. Begitu Ustadz Furqan, laporannya. Suara antum terputus. Baik, coba cari. Iya, baik Ustadz, silakan. Baik teman-teman, sambil menunggu guru kita memperbaiki kendala teknisnya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan daurah kita, daurah fikih insya Allah ya. Dimana di pekan sebelumnya kita bersama beliau sudah membahas daurah kitab tafsir ayat ahkam. Nah, saya akan coba menyapa beliau lagi. Assalamualaikum Ustadz Furqan. Gimana suaranya? Masih Ustadz, masih Ya. tersendat-sendat Ustadz, masih terputus-putus. Baik, baik. Ustadz Furqan sudah tampaknya Ustadz Furqan masih ini teman-teman, masih memperbaiki
kendala jaringannya. Saya akan coba menyapa beliau lagi. Assalamualaikum Ustadz Furqan. Oh, masih belum teman-teman. Baik, kita tunggu sejenak teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan koneksi jaringan Ustadz Furqan. Saya akan coba menyapa guru kita lagi. Assalamualaikum Ustadz Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Sudah lebih baik Ustadz. Alhamdulillah. Sudah lebih baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum malam hari ini, Ustadz Furqan? Ya, Suara saya bisa terdengar dengan baik, Ustadz, di antum? terdengar. Dengar ya. Antum masih ini, Ustadz, belum stabil, Ustadz, Afwan. Masih terkadang bagus, terkadang terputus-putus lagi. Terakhir terputus-putus lagi, Ustadz. Qadarullah. Baik, teman-teman Mas Santri, sekedar menginfokan kepada teman-teman. Di pertemuan yang sebelumnya, di materi daurah fikih kita, Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab tentang saum, bab tentang puasa. Terakhir itu guru kita, Ustadz Furqan sudah menjelaskan sampai kepada materi syarat sah puasa. Kita sudah sampai pada pembahasan syarat sah puasa. Insya Allah hari ini, pada malam hari ini, kita akan melanjutkan kembali materi daurah kita, yaitu tepatnya di pembahasan yang ketiga, yaitu syarat wajib puasa Ramadan. Dan saya akan mencoba menyapa beliau lagi. Gimana Ustadz Furqan? Sudah lebih baik sekarang jaringannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana? Udah baik ya? Sudah Ustadz, Alhamdulillah. Iya, iya. Nah, Gimana kabar antum Ustadz Furqan malam hari ini Ustadz? alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bikhair. Semoga antum dan keluarga sehat-sehat Ustadz. Amin, amin, amin. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan antum Ustadz. Kita dalam rangka melanjutkan kembali daurah fikih kita. Insya Allah kita melanjutkan materi tentang puasa Ustadz ya malam hari ini Ustadz. Ustadz, qadarullah. Belum stabil sepertinya teman-teman. Ustadz Furqan bisa mendengar suara saya? Ya, semua. Terputus-putus lagi Ustadz. Ada jeda lumayan lama waktunya dari Koneksinya mungkin rada kurang baik di sini nih. iya, nah, Masya Allah. Kalau misalnya video sih mungkin bisa antum bisa opkan video ya. Cuma qadarullah suaranya juga terputus-putus Ustadz. Jadi teman-teman akan kesulitan ketika menyimak pemaparan dari antum nantinya. Itu Masih terputus-putus Ustadz? masih terputus ya? Ya, masih terputus-putus qadarullah Ustadz.
Qadarullah teman-teman, Ustadz Furqon masih terkendala jaringan. Semoga kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan kembali jaringan internet Ustadz Furqon. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lebih baik Ustadz. Ini beda device ya? Lebih baik ini ya? Iya, alhamdulillah. Gimana? Baik ini? Alhamdulillah Ustadz. Sudah Ustadz. Ini berbeda alatnya, apa namanya, device-nya ya dari yang tadi Ustadz ya? Ini. Saya coba pakai HP aja. Oh iya, sudah bagus Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan fikih kita Ustadz ya, di materi saum Ustadz ya. Iya, nah. Nah, insya Allah. Baik Ustadz, untuk lebih menghemat waktu Ustadz, Anda persilahkan untuk memberikan pembahasan tentang materi kita malam hari ini. Tafadhol masykurah Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat media online ini, meski tadi ada kendala, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang pada minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya ya, kita sudah memasuki bagian-bagian akhir dari kitab Safinatun Najah, yaitu pembahasan berkenaan dengan as-shaum, puasa. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah masuk kepada pasal yang menerangkan kepada kita berkenaan dengan sebab apa yang membuat seseorang itu wajib melaksanakan puasa ya. Di antaranya ada 5 yang disebutkan oleh pengarang kitab Safinatun Najah di sana. Di antaranya adalah dengan sempurnanya bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian dengan meru'yat hilal ya, terlihatnya hilal. Bagi orang yang melihat hilal, maka bagi dia wajib untuk memulai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan seseorang itu wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah dengan dia itu menetapkan ya bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Jadi dia tidak melihat langsung, namun menetapkan berdasarkan orang lain yang melihatnya bi adlin syahadatin, dengan kondisi yang adil secara syahadah ya. Yaitu dia itu orang baligh, akil, kemudian laki-laki dan orang merdeka. Yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin ya. Jadi mendengar adanya berita, adanya kabar dari orang yang memang bisa dipercaya, adli riwayatin. Nah,
Kemudian yang kelima adalah bizonni dukhuli Ramadan, ya, dengan sangkaan masuknya bulan Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihad fi manish tabaha alaihi dzalika, bagi orang yang memang samar, ya, baginya masuk atau belum bulan Ramadan. Misalkan bagi orang yang terpenjara, orang yang hidup terpencil, terisolasi, tidak mendapatkan kabar apapun, maka dia boleh berijtihad, ya, mengenai masuk atau belumnya bulan Ramadan. Nah, iwan fillah rahimakumullah, kemudian juga telah disebutkan, ya, pasal sebelumnya itu berkenaan dengan syarat sah. Syarat sah orang melakukan puasa, ya. Yang namanya syarat itu adalah ma wajaba wastamarro, sesuatu yang wajib terpenuhi dan terus-menerus berkelanjutan, ya, tidak boleh terputus. Di antaranya ada 4 syarat yang membuat seseorang itu sah melaksanakan puasa, yaitu Islam, kemudian berakal, kemudian bersih dari haid, dari nifas, kemudian yaitu mengetahui waktu-waktu yang memang diperbolehkan melaksanakan puasa, ya. Kalau dia tidak mengetahui kapan puasa itu boleh dilaksanakan, ya, contohnya misalkan kemarin di hari raya Idul Adha ataupun di hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, ya, itu kan hari-hari yang memang tidak diperbolehkan seseorang melaksanakan, ya, puasa. Nah, kemudian juga telah disebutkan berkenaan dengan syarat wajib. Kalau tadi syarat sah, kalau ini syarat wajib, membuat seseorang itu wajib melaksanakan puasa. Ya, kita ketahui bersama bahwa puasa yang diwajibkan bagi kita itu sebetulnya hanya satu, yaitu puasa di bulan Ramadan. Entah itu 29 hari atau 30 hari hitungannya. Ya, selain itu adalah puasa sunnah, ya. Nah, tentu turunan dari puasa Ramadan itu ada juga yang membuat kita wajib, misalkan puasa qadha, ya. Bulan Ramadannya misalkan bolong karena sakit atau karena dia bepergian dan mengambil opsi untuk tidak berpuasa, maka qadha menjadi wajib bagi dia. Atau yang lain adalah puasa nazar, ya, sesuatu yang tadinya tidak wajib kemudian dinazarkan, maka puasa itu menjadi wajib baginya. Atau misalkan, ya, puasa kafarat, ya, puasa kafarat itu sebetulnya wajib, namun pada kondisi-kondisi tertentu saja yang membuat dia harus membayar kafarat. Nah, maka syurutu wujubihi, syarat wajib puasa itu, ya, khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua taklif. Taklif itu orang yang sudah terbebani hukum, orang baligh, orang berakal. Kemudian wa itokoh, ya, wa itokoh itu dia mampu, sanggup untuk melaksanakan puasa. Artinya orang yang sudah sepuh misalkan yang tidak sanggup melaksanakan puasa, tentu bagi dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Wasihatun, sihat, ya. Kemudian yang terakhir wa iqamah, dia itu mukim, tidak sedang bepergian, ya. Nah, iwan fillah rahimakumullah, berikutnya pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk kepada pasal berikutnya, ya, masih berkenaan dengan puasa, yaitu faslun fi arkanis saum. Pasal yang akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan rukun puasa. Jadi arkan itu bentuk jamak dari ar-ruknu, ya. Rukun. Rukun itu kita ibaratkan, ya, seperti tiang. Rumah kalau tidak ada tiangnya maka tentu tidak akan kokoh. Demikian pun, ya, sholat, ada tidaknya ibadah tersebut, ya. Makanya para ulama menyebutkan yang namanya rukun itu adalah mahiyatul ibadah, ya, mahiyatus sholat. Kalau rukun sholat berarti mahiyatus sholat, intisari sholat. Bagaimana sholat itu, gitu, ya. Nah, demikian pula rukun puasa arkanus saum berarti mahiyatus saum, ya. Bagaimana puasa itu, ya. Nah, maka di sini disebutkan faslun fi arkanis saum, pasal yang akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan rukun-rukun puasa. Arkanuhu salah satu asya, rukun-rukun puasa itu ada 3 hal. Apa saja yang 3 hal itu? Yang pertama niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Yang pertama adalah niat lailan pada malam hari, likulli yaumin fil fardi, di setiap hari, fil fardi untuk puasa fardu. Nah, jadi yang pertama, rukun dari puasa itu adalah niat. Tentu kita sudah tidak asing lagi, ya, landasan bahwa niat ini menjadi penting untuk setiap ibadah supaya diterima, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Tidaklah mereka itu diperintah untuk menyembah Allah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu unsur yang juga penting di dalam perkara niat ini adalah niat lillahi taala. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal itu diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya tergantung kepada niatnya. Nah, makanya para ulama kemudian merumuskan di antara rukun puasa itu adalah niat, ya. Apa itu niat? Niat itu, ya, kita coba refresh kembali makna dari niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fa'lihi, ya. Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Bermaksud mengerjakan sesuatu, ya, dengan dibarengkan dengan pengerjaan sesuatu tersebut. Nah, ini definisi niat. Orang berwudu, maka niatnya itu adalah ketika dia melintaskan, ya, bermaksud untuk berwudu sambil dia melaksanakan wudu, ya. Hal pertama yang dilakukan dalam wudu itu kan membasuh wajah. Maka niat dilakukan ketika membasuh wajah. Demikian pula sholat, ya. Sholat, ya, niat ketika sholat itu waktunya adalah ketika lisan orang yang sholat mengucapkan takbir Allahu Akbar. Hatinya berniat usolli pardo subhi misalkan, ya. Nah, beda dengan puasa. Kalau puasa itu, ya, puasa itu tidak muktaronan bifilihi. Puasa sebagaimana kita ketahui bersama, kapan memulainya? Memulainya itu min tulu'il fajri, ketika terbit fajar. Nah, namun niat puasa itu tidak berbarengan dengan terbitnya fajar. Nah, makanya di sini disebutkan niyatun, ya. Rukun yang pertama itu adalah niat lailan pada malam hari, ya. Likul yaumin fil fardi, untuk puasa fardu, ya, untuk puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat misalkan. Maka niatnya itu harus dilaksanakan lailan pada malam hari. Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Pada bagian manapun di malam hari tersebut, entah setelah sholat maghrib, waktu isya, jam 11 malam, jam 12 malam, yang penting sudah maghrib dan belum terbit fajar, maka niat untuk melaksanakan puasa esok harinya. Nah, gitu. Tidak sah kalau puasa fardu niatnya itu baru jam 8 pagi misalkan. Niatnya itu baru jam 10 pagi, ya, seperti itu. Jadi harus di malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ini lebih leluasa, ya. Kalau puasa sunnah itu selama dia belum, ya, melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia boleh berniat sebelum zawalus syamsi, dari mulai terbit fajar hingga sebelum tergelincirnya matahari, ya. Nah, ini sebagaimana yang pernah terjadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di pagi hari mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertanya, hal indakum syai'un, apakah ada sesuatu? Qalat la, Aisyah menjawab, la, tidak ada. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, fa inni idzan asumu, ya, kalau seperti itu hari ini aku berpuasa. Nah, maka berdasarkan hadis ini para ulama kemudian memperbolehkan kalau puasa sunnah itu niatnya tidak mesti di malam hari. Ya, sebelum tergelincirnya matahari seseorang boleh memulai untuk niat berpuasa di hari itu selama dia belum melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini tidak berlaku untuk puasa wajib. Puasa Ramadan itu mau tidak mau maka harus lailan likul yaumin, harus malam hari dan juga harus setiap malam, gitu, ya. Tidak cukup puasa Ramadan itu niatnya satu kali saja di malam pertama. Jadi harus tiap malam. Ini dalam pandangan Syafi'iyah. Tapi kalau dalam pandangan Malikiyah, ya, diperbolehkan niat puasa untuk 1 bulan Ramadan full di malam hari pertama saja, seperti itu. Nah, maka berdasarkan hal ini, ya, disunahkan juga, diperbolehkan, ya, untuk antisipasi andai misalkan ada hari, ada malam yang dia itu lupa berniat, maka boleh kemudian bertaklid kepada pendapatnya Malikiyah untuk berniat puasa 1 bulan full, ya, itu dilakukan di malam pertama di bulan Ramadan. Jadi andai seseorang nanti di hari keberapa misalkan dia lupa untuk berniat, ya, maka karena sudah berniat di malam pertama untuk puasa 1 bulan full, maka puasa pada hari tersebut masih terhitung, masih sah.
Karena apa? Ini taklid kepada pendapatnya Malikiyah. Nah, seperti itu. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita malam yubayyit fala siyamal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak tabyid, ya tabyid itu melakukan niat pada malam hari, ya qoblal fajri sebelum fajar, maka fala siyamalah, maka tidak sah puasanya. Tidak ada puasa bagi dia. Nah, menurut para ulama, hadis ini berkenaan dengan puasa wajib. Nah, ini yang pertama, ya, bahwa rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Kemudian yang perlu kemudian kita perhatikan juga dalam niat ini juga harus ta'yinul jinsi, ya, menentukan jenis puasa, wajibnya puasa apa. Karena tadi disebutkan ya puasa wajib itu selain puasa pada bulan Ramadan, ada juga puasa qada, puasa nazar, puasa kafarot. Nah, maka harus ta'yinul jinsi, ya, harus menentukan bahwa besok itu niat puasa 1 Ramadan misalnya, ya. Nawaitu shauma ghadin min Ramadan misalkan. Aku berniat puasa esok hari dari bulan Ramadan. Nah, atau nawaitu shauma ghadin qadaan, ya. Aku niat puasa besok untuk melaksanakan qada. Nah, jadi harus ditentukan ta'yinul jinsi. Puasa wajibnya puasa apa? Apakah puasa Ramadan, puasa kafarot, atau puasa nazar? Beda kalau niatnya itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak mesti menentukan jenisnya. Yang penting dia niat puasa besok, ya. Tidak peduli apakah besok itu puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid, misalkan seperti itu. Jadi sekali lagi kalau untuk puasa sunnah itu sifatnya lebih leluasa, ya, tidak seketat apa yang harus diperhatikan untuk niat puasa wajib. Iwan bila rahimakumullah. Kemudian rukun yang kedua, ya. Puasa itu, ya, rukun puasa yang kedua adalah watarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Karena definisi puasa perlu kita ingat kembali adalah al-imsaku anil mufattirat, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, makanya rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan, ya. Hal yang membatalkan puasa itu sebetulnya itu mengerucut kepada 2 hal saja. Yang pertama, kita harus memperhatikan adanya yang masuk kepada jauh kita, kepada lambung kita, ya, makan, minum misalkan. Ya, masuknya lewat apa? Min manfadin maftuhah, dari lubang-lubang yang terbiasa terbuka, lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, ya, lewat kubul, lewat dubur. Nah, masuk lewat itu, ya. Kalau dilakukan secara sengaja, ya, dilakukan mukhtaron ghairu jahilin ma'zurin. Jadi ingat, ya, tidak lupa, ya. Kemudian mukhtaron, dia itu sukarela memasukkannya, bukan dipaksa. Ghairu jahilin ma'zurin. Juga orangnya itu bukan orang yang bodoh yang ma'zur, ya. Ma'zur di sini maksudnya adalah kebodohannya, ketidaktahuannya itu dimaafkan. Karena ada ketidaktahuan yang dimaafkan. Andai misalkan seseorang baru masuk Islam, tidak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa. Nah, maka ini jahil ma'zur, ya. Orang yang tidak tahu, orang bodoh yang dimaafkan. Atau orang yang memang Islamnya sudah lama, tetapi dia itu misalkan hidup di lingkungan yang jauh dari sumber ilmu. Maka kalau tidak tahu kalau makan minum membatalkan puasa itu, maka ini terkategori sebagai jahil ma'dzur. Nah, selain itu, maka ya tidak ma'dzur. Ketidaktahuannya itu tidak dimaafkan. Artinya kalau seseorang ya Islamnya sudah lama, kemudian dia pun hidup di lingkungan yang dekat dengan sumber ilmu, ya, apalagi sekarang ya ilmu itu bisa diakses, ya, tidak harus dengan melangkahkan kaki, bisa via internet dan sebagainya. Maka kalau tidak tahu, tidak dimaafkan, ya, tidak dimaafkan, tetap saja bagi dia batal puasanya kalau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, meskipun bagi dia beralasan tidak tahu gitu. Nah, zakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'zur. Nah, kemudian hal yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah adanya sesuatu yang keluar dengan sengaja. Contohnya apa? Ya, muntah dengan sengaja. Keluar dari lambungnya muntah ya dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa.
atau keluar mani dengan sengaja, ya. Nah, maka ini pun membatalkan puasa. Nah, maka rukun puasa yang kedua itu yang harus diperhatikan supaya puasanya sah adalah watarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Zakiron, muhtaron, ghairu jahilin ma'durin. Ya, dia itu kondisinya adalah zakiron, ingat, tidak lupa. Kalau lupa, meskipun dia makan habis 2-3 piring, ya maka tidak membatalkan puasa gitu. Muhtaron, dia itu melakukan hal yang membatalkan puasanya itu secara sukarela, bukan mukroh, bukan dipaksa gitu ya. Kalau dipaksa ya tidak membatalkan puasa. Kemudian ghairu jahilin ma'zurin, bukan orang yang bodoh yang tidak tahu yang dimaafkan ya. Rinciannya seperti tadi. Iwan bila rahimakumullah, kemudian rukun puasa yang ketiga itu yang disebutkan oleh pengarang Syekh Nawawi Al-Bantani di sini melengkapi kitab Safinatun Najah adalah wasoimun, ya, orang yang berpuasa. Nah, ini bagian dari rukun puasa. Nah, kenapa ada soimun di sini ya? Di beberapa literatur ya, ketika membahas berkenaan dengan rukun puasa mungkin hanya menyebutkan 2 saja. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menjauhi hal yang membatalkan puasa. Tidak menyebutkan bagian yang ketiga, soimun ini. Nah, di sini disebutkan soimun, orang yang berpuasa dimasukkan ke dalam rukun puasa karena puasa itu beda dengan sholat. Ya, sholat ya, orang melakukan sholat kelihatan, oh dia sedang melakukan sholat gitu ya. Maka tidak ada rukun sholat itu al-musolli, orang yang melakukan sholat. Tapi kalau puasa, soimun ya, ada orang yang melakukan puasa. Karena puasa itu ya aktivitas yang tidak kasat mata, tidak terlihat. Orang tidak makan, tidak minum, ya besok hari Senin tuh ya. Ada orang yang melakukan puasa sunnah di hari Senin, ya, yang lainnya tidak melakukan misalkan. Maka tidak bisa dibedakan mana yang puasa, mana yang tidak. Nah, maka masukkan rukun yang ketiga ya adalah soimun, orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Iwan fillah rahimakumullah. Nah, itu pembahasan berkenaan dengan rukun puasa. Berikutnya qala al-muallif rahimahullah faslun fi bayani ma yajibu bihil kafaratu wa ma yuzkaru ma'aha. Pasal berikutnya akan menjelaskan kepada kita apa yang mewajibkan ya, apa yang membuat seseorang itu wajib membayar kafarat ya, melakukan kafarat. Kafarat, kita sering mendengar kafarat ya. Ya, kafarat itu apa maksudnya? Kafarat itu kan ya akar kata dengan kufur, ya, kafir gitu ya. Kafarat itu maknanya ya secara bahasa asal katanya kan al-kufru ya. Al-kufru. Nah, al-kufru itu artinya adalah as-satru, menutupi. Jadi orang membayar kafarat artinya dengan apa yang dia lakukan itu ingin menutupi kekurangannya, ingin menutupi dosa yang pernah dilakukannya, kan gitu ya. Nah, sama halnya juga ya kafir itu adalah orang yang melakukan kekufuran ya. Maka secara bahasa maknanya orang yang menutup diri ya, tidak mau menerima apa yang telah diterangkan, yang telah dijelaskan oleh Allah oleh Rasulnya. Nah, itu makna secara bahasa. Nah, fi bayani ma yajibu bihil kafaratu wa ma yuzkaru maha. Ya, pasal ini akan menjelaskan berkenaan dengan apa yang membuat seseorang itu wajib membayar kafarat wa ma yuzkaru maha, dan apa-apa yang disebutkan besertanya. Wa yajibu ma'al qada'i li shaumi al kafaratul uzma. Wajib ya, selain melakukan qada ya, qada puasa, al kafaratul uzma, wajib juga kafaratul uzma. Jadi ada qada, ada kafaratul uzma, ada ta'zir. Nah, ini harus dilakukan oleh siapa gitu ya. Qada, kita tahu qada itu mengganti puasa yang terlewat ya. 1 hari tidak berpuasa karena alasan tertentu, maka qada bayar di kemudian hari ya. Kemudian al kafaratul uzma. Nah, berikutnya adalah kafaratul uzma ya, disebut kafaratul uzma itu karena memang berat ya. Kafaratul uzma ya. Dia kalau kafaratul uzma ini ya, yang pertama kan rinciannya adalah itaku rokobatin mukminatin. Dia harus membebaskan seorang budak ya, hamba sahaya yang mukminah, bila iwadin salimatin ya, tanpa yang tidak memiliki cacat, yang tidak memiliki aib gitu ya. Nah, berat ya. Nah, kalau tidak ada, maka fa'in ajaza anir rokobah wajaba shaumu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak
bisa membebaskan hamba sahaya ya dengan kriteria tadi, maka yang kedua adalah dia itu wajib puasa 2 bulan berturut-turut ya. Tidak boleh terhenti, tidak boleh terputus. Kalau terputus maka ulangi lagi dari awal, kan seperti itu, berat ya. Kemudian yang ketiga ya, kalau fa'in ajaza an saumihima, kalau dia itu tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib it'amu sittina miskina. Dia itu wajib memberikan ya makan untuk 60 orang miskin. Nah, makanya disebut kafaratul uzma. Nah, bagi siapa ya wajibnya selain qada, dia pun harus kafaratul uzma, juga harus ta'zir. Nah, kalau ta'zir ini semacam hukuman yang dilakukan oleh penguasa ya bagi kasus-kasus yang memang tidak disebutkan secara rinci, secara jelas batasannya di dalam syara ya. Beda dengan had ya, dengan hudud. Kalau had atau hudud itu jelas ya. Misalkan apa? Pencurian, asariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka hadnya itu hukumannya jelas ya. Di dalam Al-Qur'an faqta'u aydiyahuma, maka potonglah ya tangan keduanya. Nah, ini adalah hudud ya. Karena sudah dijelaskan oleh Allah ya, untuk pencurian itu sanksinya adalah potong tangan. Nah, tapi kalau ta'zir ini ya, ta'zir ini sama-sama sanksi, sama-sama hukuman ya untuk menimbulkan efek jera, namun bentuknya ini dikembalikan kepada ijtihad ulil amri ya, bisa bayar denda atau misalkan di penjara gitu ya. Nah, itu ta'zir. Nah, alaman afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lisaum. Nah, qada, kemudian kafaratul uzma, kemudian ta'zir ini wajib kepada orang yang membatalkan puasanya, merusak puasanya di bulan Ramadan ya. Yauman kamilan, sehari full, disebabkan apa? Bijima'in tamin asimin bihi lisaum. Ya, karena jima, gitu ya. Jima tamin asimin bihi lisaum, ya. Jima yang dia itu berdosa dengan jimanya, ya, seperti itu. Nah, maka apa yang harus dia lakukan selain qada? Juga harus kafaratul uzma. Kemudian penguasa pun harus menjatuhkan sanksi kepadanya. Karena sesuatu yang tadinya tidak boleh dirusak, ya, tidak boleh dibatalkan, dia batalkan. Dengan apa? Dengan jima. Nah, maka ini berlaku bagi orang yang melakukan jima tersebut, ya, dengan ketentuan-ketentuan tadi. Kana wati musafirun aw nahuhu, ya, imra'atahu fa afsada saumahu. Jadi wajibnya kafaratul uzma ini adalah bagi orang yang menjimanya, artinya bagi suaminya. Kalau istrinya ini cukup dosa saja, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa rincian ya, berkenaan dengan jima yang menyebabkan seseorang itu wajib ya qada, wajib bayar kafaratul uzma, juga wajib ditakzir. Ya. Di antaranya tadi adalah bahwa al-wati'u ya, orang yang menjimanya, fakhraja bihi al-mautu ya. Orang yang dijimanya ini tidak wajib bayar kafaratul uzma ya, fala tajibu alaihi. Kemudian yang berikutnya juga watun mufsidun ya. Jimanya ini adalah jima yang merusak puasa. Maka fala tajibu illa idza kana alwatu mufsidan bi ayyakuna min amilin zakirin lisaumi muhtarin alimina. Lagi-lagi ya. Kalau jimanya itu misalkan karena lupa dia sedang puasa atau karena dipaksa gitu ya dan sebagainya, maka tidak berlaku ya kafaratul uzma baginya gitu ya. Kemudian apalagi ifsadu saumin ya. Jimanya ini yang merusak puasa, kharaja bi as-shalat wal itikaf. Maka kalau merusak salat ya membatalkan itikaf, maka fala tajibu al-kafaratu bi ifsadihim. Tidak, dia itu wajib ya untuk membayar kafaratul uzma ya. Iwan bila rahimakumullah. Kemudian wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lisaumi fi sittati mawadi'. Nah, kalau tadi ya qada, kemudian kafaratul uzma, kemudian takjir. Nah, berikutnya yang disebutkan di sini adalah berkenaan dengan orang yang diwajibkan bagi dia itu untuk imsak. Ya, imsak itu dia harus menahan diri, tidak makan, ya, tidak minum, meskipun puasanya tidak sah. Ya, nah di sini disebutkan ada
6 kondisi yang membuat seseorang itu harus imsak. Wa yajibu ma'al qada'i al imsaku lisaumi fi sittati mawadi'. Ya, selain dia wajib qada, maka dia pun harus imsaku lisaumi fi sittati mawadi', harus menahan diri dalam kondisi 6 hal. Yang pertama itu ya, fi Ramadan ala fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Jadi di bulan Ramadan dia membatalkan puasa ya, tanpa ada usaha bagi dia. Maka selain minum. Nah, ini salah satu bentuk hukuman juga bagi supaya dia itu seolah-olah sedang melaksanakan puasa, gitu seperti itu. Kemudian yang kedua, wasani ala tarikin niyah lailan fil fardi. Ya, yang kedua itu orang meninggalkan niat pada malam hari untuk puasa yang wajib. Di hari kedua bulan Ramadan misalkan, di malam harinya dia tidak niat, maka meskipun puasanya tidak sah di hari itu, wajib qada di kemudian hari, maka hari itu juga dia harus imsak, ya, harus menahan diri dari makan dan minum sampai waktu berbuka. Nah, konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagi siapa lagi imsak ini harus dilakukan? Alaman tasaharo zonan baqa'al lail fabana khilafu. Orang melaksanakan sahur, dia itu menyangka bahwa masih malam, ternyata sudah terbit fajar, gitu ya. Nah, maka orang seperti itu pun, nah, selain dia wajib qada, juga di hari itu dia harus menahan diri, tidak makan, tidak minum sampai waktu berbuka. Dan demikian pula adalah orang yang man aftara zonan al-ghuruba fabana khilafuhu aidon. Orang berbuka ya, menyangka sudah maghrib, ternyata ya hakikatnya, kenyataannya belum, gitu ya. Nah, maka puasanya pada hari itu tidak sah, ya. Namun dia tetap harus menahan diri sampai waktu berbuka. Bisa jadi misalkan di suatu daerah, gitu ya, gelap kondisinya karena mendung dan sebagainya. Kemudian tidak ada media komunikasi dan sebagainya, tidak ada jam dan sebagainya. Dia menyangka sudah masuk waktu maghrib, ya, sudah berbuka. Nah, tiba-tiba mendapat kabar bahwa ini juga baru jam 5 misalnya, baru jam 4 gitu. Nah, maka puasanya batal, tidak sah. Namun bagi dia tetap ya wajib imsak, menahan diri tidak makan, tidak minum sampai waktu berbuka. Itu yang keempat. Wal khamisu alaman bana lahu yaumus salasina min Sya'ban annahu min Ramadan, ya. Dia menyangka bahwa masih tanggal 30 Sya'ban, padahal sudah masuk ke 1 Ramadan, gitu ya. Alaman bana lahu yaumas salasina min Sya'ban annahu min Ramadan, gitu ya. Nah, dia menyangka misalkan yaumus salasina min Sya'ban, 30 Sya'ban, ya. Annahu min Ramadan, bahwa itu bagian dari Ramadan. Maka bagi dia pun wajib untuk imsak, menahan diri tidak makan, tidak minum sampai waktu berbuka. Kemudian yang keenam, ya, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadah wastinsyak. Orang ini kumur-kumur ketika sedang puasa, dia itu berlebihan, ya kan? Sebetulnya kan berkumur-kumur atau istinsyak, ya, menghirup air ke hidung itu tidak membatalkan puasa, ya. Tapi kalau dia berlebihan melakukan itu sampai-sampai ada air yang tertelan, ya, sampai-sampai ada air yang terus masuk ke hidung, ke area bagian dalam, ya, maka itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena mubalaghahnya, karena berlebihannya itu. Terlalu kuat misalkan, kumur-kumurnya, terlalu kuat menghirup airnya. Nah, maka bagi dia selain puasanya pada hari itu tidak sah, juga wajib untuk imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum sampai waktu berbuka. Nah, itu ya. Iwan rahimakumullah, berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah faslun fi ma yabsulu bihi shaum, ya. Pasal ini akan menjelaskan berkenaan dengan hal-hal apa saja yang membuat puasa seseorang itu fasid, ya. Puasanya menjadi batal, ya. Jadi sudah masuk melaksanakan puasa, ya, sudah dalam kondisi sedang berpuasa, kemudian terjadi hal-hal ini, maka otomatis batal puasanya. Yabtulu as-saumu biriddatin. Nah, yang pertama itu karena murtad. Orang sedang berpuasa, kemudian jam 9, jam 10 misalkan dia itu murtad, wal iyadzubillah. Maka batal puasanya. Murtad itu sebagaimana kita ketahui bersama, ya, bisa
murtad ya, riddah secara ucapan dengan mengucapkan hal-hal yang memang membuat dia murtad. Misalkan dia mengucapkan bahwa Al-Qur'an itu tidak suci, bahwa Muhammad itu bukan Rasulullah misalkan. Dia lakukan ya, lontarkan ucapan itu secara sadar tanpa paksaan. Nah, maka ini terkategori riddah secara ucapan. Kalau dia sedang melaksanakan puasa, maka batal puasanya. Kemudian berikutnya adalah murtad secara keyakinan. Dia tidak melontarkan sesuatu yang membuat dia murtad. Namun dalam hatinya dia meyakini Allah itu tidak ada misalnya. Nah, ini murtad. Ketika dia sedang berpuasa maka batal puasanya. Nah, maka yang pertama adalah ya betul as-shaumu biriddah. Yang membatalkan puasa itu biriddatin ya. Karena riddah. Qat'ul Islam bi qadin au qaulin au fi'lin. Jadi memutuskan Islam ya, keyakinan keislamannya baik karena keyakinannya, disebabkan karena keyakinannya atau ucapannya atau perbuatannya. Ya, dia tidak melontarkan sesuatu, tidak meyakini hal yang membuat dia murtad, namun dia melakukan ya perbuatan apa misalkan melemparkan mushaf Al-Qur'an ke kloset ya dalam tujuan untuk menghinakan Al-Qur'an. Nah, maka ini adalah murtad secara perbuatan. Kalau itu dilakukan sedang dalam keadaan puasa, maka batal puasanya. Iwan bila rahimakumullah, kemudian wahaidin wa nifasin aw wiladatin. Yang membatalkan puasa juga adalah ya haid, nifas, melahirkan. Orang sedang melaksanakan puasa meskipun tinggal 1 jam lagi ke waktu berbuka, tiba-tiba datang bulan atau nifas atau melahirkan, maka batal puasanya. Hari itu tidak terhitung dia sedang melaksanakan puasa. Jadi ya, ini jelas. Kemudian wa jununin walau lahdotan wa bi igma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Hal lain yang membatalkan puasa adalah gila, meskipun sekejap, meskipun sebentar, ya. Nah, orang sedang melaksanakan puasa tiba-tiba gila. Ya, gilanya hanya 15 menit, hanya 10 menit, setelah itu sadar kembali, maka batal puasanya. Wa bi igma'in wa sukrin, ya. Ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Nah, yang berikutnya yang membatalkan puasa itu pingsan atau mabuk yang dilakukan secara sengaja dan terjadi sepanjang siang. Nah, ini yang membedakan antara junun, antara gila dengan pingsan. Kalau junun itu cukup sebentar ya, kemudian sadar kembali tetap membatalkan puasa. Tapi kalau pingsan, mabuk ya, dilakukan dengan sengaja baru membatalkan puasa kalau itu terjadi sepanjang hari. Kalau hanya sebagian hari maka tidak membatalkan puasa. Ya, ini yang membedakan antara junun dengan igma wasukrin ya. Antara gila ya, kemudian pingsan, mabuk dalam hal kaitannya apakah perkara tersebut membatalkan puasa ataukah tidak gitu ya. Nah, iwan rahimakumullah, faslun fi aqsamil iftar fi Ramadan wa ahkami ya. Pasal yang akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan pembagian hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan dan hukum-hukumnya. Nah, al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in ya. Berbuka di bulan Ramadan itu ada 4 jenis. Wajibun kama fil haidhi wan nufasa. Yang pertama itu wajib. Jadi bagi dia wajib untuk berbuka. Kalau tidak berbuka malah berdosa. Meskipun aduh sayang, ini 15 menit lagi jelang waktu maghrib. Maka kalau perkara ini terjadi, tetap bagi dia tidak boleh melanjutkan puasa. Yaitu apa? Kama fil haidi wan nufasa. Wanita haid, wanita nifas, maka wajib bagi dia untuk membatalkan puasanya. Tidak boleh lanjut. Kalau lanjut, ya saking semangatnya dia beribadah puasa, misal, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah sama saja. Tidak boleh dilanjut. Kalau dilanjut malah berdosa bagi dia. Maka kalau datang bulan atau nifas wajib bagi dia untuk membatalkan puasa. Kalau dilanjut malah menjadi haram. Kemudian wajah izun, kalau ini boleh. Opsional saja. Boleh lanjut ataukah tidak. Kama fil musafiri wal marid. Orang sedang melaksanakan safar. Maka kalau orang sedang safar, sedang bepergian, maka ada opsi bagi dia. Mau lanjut puasa ataukah membatalkan puasa. Gitu ya. Atau wal marid, orang sakit. Nah, orang sakit juga sebetulnya ya ada opsi bagi dia apakah lanjut puasa ataukah tidak. Ya, kalau dia lanjut puasa meskipun sampai kepayahan, ya puasanya tetap sah. Ya,
aduh kalau misalkan berbuka puasa sayang nanti kodoknya bagi dia misalkan males gitu. Kodoknya lebih berat bagi dia, maka lanjut puasanya, maka sah saja puasanya. Gitu. Jadi ya jaiz ya membatalkan puasa bagi orang yang bepergian, musafir ataupun bagi orang yang sakit itu hukumnya jaiz ya. Jadi diperbolehkan, opsional saja. Kemudian wala-wala. Nah, wala-wala itu maksudnya ya tidak diwajibkan, tidak pula diperbolehkan. Ya, kama fil majnun, karena orang gila. Ya, orang gila itu orang yang hilang ingatan, gitu kan, ghair mukallaf. Jadi kalau bagi orang seperti ini ya tidak diwajibkan, tidak pula dijaizkan, gitu ya. Kemudian wa muharramun, ada juga yang haram. Tidak boleh buka puasa. Bagi siapa? Kaman akhara qada Ramadan ma'atama kunihi hatta doko al-waqtuan. Diharamkan berbuka puasa ya bagi seperti orang yang menunda qada Ramadan. Jadi orang ini taswif. Taswif itu orangnya senang nunda-nunda. Padahal sebenarnya ia itu tamakun, punya kemungkinan, punya kesempatan ya dapat melaksanakannya sampai waktu kodok tersebut habis, gitu ya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hari-hari dalam setahun selain Ramadan itu begitu lama kan. Tapi satu hari saja untuk mengqadha Ramadan terasa berat sampai baru ingat ketika sudah datang bulan Ramadan berikutnya. Taswif, ya kan? Nah, maka bagi orang seperti itu ya, itu diharamkan untuk berbuka puasa ya. Seperti orang yang menunda qadha Ramadan, kaman akhara qadha Ramadan ma'atamakkunihi hatta daqal waktu anhu ya. Dia menunda-nunda qadha Ramadan padahal sebenarnya dia itu punya kesempatan ya untuk melakukannya sampai-sampai doko waktu anhu sampai-sampai tidak memiliki waktu lagi ya untuk melakukan kodok tersebut sampai habis, ketemu lagi bulan Ramadan berikutnya seperti itu. Iwan rahimakumullah wa aqsamul iftar arba'atu aidan. Nah, kemudian pembagian iftar berbuka itu juga ada 4. Yang pertama, ya ini kalau dilihat dari segi konsekuensinya. Yang pertama ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Wajib qada, wajib fidyah. Ya. Wahwa isnani, ada 2. Yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi, ya. Dia itu berbuka karena khawatir akan yang lain. Ya. Ini sebetulnya rumusnya seperti ini ya. Al-iftar li khaufin ala ghairihi. Orang berbuka karena khawatir akan yang lain, bukan pada dirinya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya, berbuka untuk menyelamatkan ya janin yang dikandungnya. Nah, makanya dalam pandangan Syafi'iyah, kalau seorang ibu hamil ataupun ibu menyusui, dia berbuka di bulan Ramadan tidak berpuasa. Alasannya apa? Khaufin ala ghairihi. Alasannya adalah khawatir akan janin yang dikandungnya. Khawatir akan bayi yang sedang disusuinya. Maka dalam pandangan Syafi'iyah, bagi dia itu selain wajib qada juga wajib fidyah, gitu ya. Nah, yang dicontohkan oleh para fuqaha yang lain itu, orang berbuka puasa gara-gara apa? Gara-gara dia itu menyelamatkan ada anak yang tenggelam misalkan. Sampai dia berbuka. Nah, maka bagi dia wajib qada juga wajib fidyah. Karena apa? Berbukanya itu li khaufin ala ghairihi. Khawatir atau takut ala ghairihi ya, kepada pihak lain. Nah, seperti itu. Kemudian wasani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta yati Ramadanu akhir. Wajib qada dan juga wajib fidyah. Bagi siapa? Bagi orang yang ya dia itu berbuka kemudian mengakhirkan qadanya padahal dia itu punya kesempatan untuk melakukan qada sampai datang Ramadan berikutnya. Jadi kalau ada seseorang ya qadanya belum terlaksanakan ya sampai habis tuh setahun itu, tiba lagi bulan Ramadan berikutnya. Jadi sudah lintas Ramadan. Maka bagi dia selain tetap wajib qada juga harus bayar fidyah, gitu ya. Terus ketemu lagi bulan Ramadan berikutnya, sama ya. Maka selain wajib qadanya tetap harus melakukan qada. Qadanya misalkan berapa hari? 2 hari, 3 hari gitu ya. Nah, karena ketemu lagi bulan Ramadan berikutnya, padahal dia itu punya kesempatan untuk melakukan qada, bukan karena misalkan ya karena sakitnya terus ya menahun sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya belum kunjung sembuh juga misalkan. Atau karena misalkan seorang ibu ya terus menyusui sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya.
atau sedang hamil sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya, maka kalau kondisi-kondisi ini tidak terkategori tamakun, ya, tidak terkategori dia itu punya kesempatan, punya kemungkinan untuk mengkodok, maka cukup ya bagi dia kodok saja, ya. Tapi kalau punya kesempatan untuk berkodok tapi terlewatkan sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya, maka selain tetap wajib kodok juga harus tambah dengan fidyah, seperti itu. Iwan rahimakumullah, wasaniha. Bagian yang kedua itu mayalzamu fihil qada dunal fidyah. Kalau ini wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Wa huwa yaksur, kalau ini banyak, ya. Misalkan apa? Kamu ma'alai, orang yang tadi yang pingsan misalkan, ya. Atau orang musafir, kemudian di perjalanannya dia berbuka, maka cukup bagi dia untuk qada. Atau orang sakit, ya. Dia berbuka 1-2 hari di bulan Ramadan, maka bagi dia cukup bayar qada saja, tidak perlu fidyah. Wasali suai yang ketiga, ma yalzamu fihil fidyah dunal qada. Nah, kalau ini wajib fidyah saja, tidak wajib qada. Wa huwa syaikhun kabir, ya. Kalau ini adalah orang yang sudah sepuh, tidak sanggup lagi berpuasa, maka baginya cukup bayar fidyah, tidak perlu mengqada. Wa rabiuha la wala. Yang keempat itu tidak wajib bayar qada, tidak juga wajib bayar fidyah. Wa huwa al-majnunu alladzi lam yata'adda bi jununihi. Nah, kalau ini bagi orang yang junun, orang yang gila. Yang gilanya itu tidak sengaja, ya gila secara alamiah saja. Nah, maka bagi dia tidak wajib qada, tidak juga wajib fidyah, seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun fi bayani ma la yufattiru mimma yasilu ila jauh. Yang terakhir ini, ya. Pasal yang akan menjelaskan kepada kita hal-hal yang tidak membatalkan puasa, meskipun itu ya sampai ya ilal jauh, ya. Meskipun perkara tersebut itu masuk ke dalam rongga kita. Alladzi la yufatiru mimma yasilu ila jauh fi sab'atu afrodin, ya. Ada hal-hal yang sampai kepada jauh itu rongga kita, ya. Entah itu sampai ke kerongkongan kita atau bahkan sampai ke perut kita, tapi tidak membatalkan, ya. Ini ada 7. Yang pertama itu ma yasilu ila jauh binisyanin au jahlin au ikrohin. Nah, sampai ke perut kita misalkan makan. Nah, tapi makannya itu binisyanin karena lupa, maka tidak batal puasanya. Au jahlin, atau karena bodoh, tidak tahu, ya. Dengan kebodohan yang ma'dzur tadi, ya, yang dimaafkan. Maka meskipun ada sesuatu yang sampai ke jauhnya, maka tidak membatalkan puasa. Au ikrohin, atau dipaksa, bukan mukhtar, bukan secara sukarela melakukan hal itu, ya. Misalkan seseorang dipaksa, ya, diintimidasi, kalau tidak makan, ya, kalau tidak minum maka kamu akan dibunuh, ya, misalkan, ya, pedangnya sudah ada di atas lehernya, maka kondisi mukroh, ya, orang yang dipaksa itu meskipun dia melakukan hal yang membatalkan puasa, ya, disuruh meminum air misalkan, maka tidak membuat puasanya batal. Kemudian wa bijariyani rikin bima bain asnanihi faqad ajaza an majhili udrihi. Nah, orang yang kemudian mengucek-ngucek air ludahnya di antara sela-sela giginya, ya, dan dia itu susah atau tidak memiliki kemampuan untuk meludahkannya. Nah, maka ini tidak membatalkan puasa. Ini yang perlu diperhatikan, rahimakumullah, ya. Tidak selamanya orang menelan ludah itu membatalkan puasa. Ada memang orang yang menelan ludah, ya, yang dikarenakan oleh perkara tersebut dia batal puasanya. Misalkan apa? Ya, dia ya ludahnya sudah sampai ke mulut, ya, di rongga mulut. Kemudian ya di rongga mulutnya itu ada darah misalkan, ya, sariawan misalkan. Nah, maka ketika ludahnya ini ditelan kembali, maka membuat dia puasanya batal. Atau misalkan di rongga mulutnya itu ada sisa-sisa makanan, ya. Si ludahnya ini ya dikucek-kucek di rongga mulutnya itu bercampur dengan sisa-sisa makanan sampai ludahnya ini sarinya itu jadi berbeda misalnya. Kemudian ditelan kembali, maka hal ini pun membatalkan puasanya. Tapi kalau sekedar ludah secara alamiah keluar masuk gitu, ya. Nah, meskipun lama di rongga mulutnya dia telan kembali, maka ini tidak membatalkan puasa. Seperti itu, ya.
Kemudian wama wasola ilal jaufi wakana gubarotorikin. Nah, ini pun yang tidak membatalkan puasa meskipun sampai ke jauh ke rongga yang ada di dalam tubuhnya. Tapi yang masuk itu adalah gubarotorikin, ya, debu jalanan. Ya, orang misalkan sedang puasa, dia melakukan perjalanan melewati area yang banyak debu. Debunya itu misalkan terhisap atau debunya itu misalkan masuk ke mulutnya. Nah, maka sampai ke rongga tubuhnya maka tidak membatalkan puasa, ya. Ini sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gubarotorikin, ya. Gubarotorikin, debu jalanan yang masuk, ya, itu tidak membuat puasanya batal. Meskipun ya secara kondisi, ya, wasola ila jauh sampai ke rongga, ya. Rongga itu kan sebagaimana pembahasan di awal bisa jadi masuk lewat lubang telinga, ya kan? Atau masuk lewat lubang hidung, lewat mulut, atau lewat dubur, lewat kubul. Nah, itu pun rongga yang harus kita perhatikan ketika sedang berpuasa. Jangan sekali-kali dengan sengaja memasukkan ain, ya. Ain itu sesuatu yang terlihat benda, ya, ke area-area tersebut. Kalau dilakukan secara sengaja, ya, secara sukarela, maka membuat puasanya batal. Kemudian wama wasola ilaihi wa kana ghorbalata dakikin au zubaban ta'iran au nahwahu. Hal yang tidak membatalkan puasa itu, ya, masuk ke jauhnya itu, ke rongga tubuhnya itu apa? Lalat yang sedang terbang misalkan, ya. Bisa jadi kasus seperti itu kan. Orang sedang naik motor, ya. Kemudian dia menguap, ya, ada lalat atau ada apalah gitu, ya, binatang kecil gitu, ya. Ya, masuk ke rongga mulutnya atau ke jauhnya, maka ini pun tidak membatalkan puasa. Nah, ini, ya. Ini sebagai bentuk perhatian para ulama, ya, sampai-sampai kemudian hal-hal detil seperti ini yang mungkin di antara kita kadang suka meragukan, ini batal puasa enggak? Saya tadi habis melakukan perjalanan, ada debu yang masuk ke lubang hidungnya. Nah, maka oleh para ulama ini diperjelas bahwa hal-hal semacam itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai nih pasal-pasal yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan hukum-hukum puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sampai di titik ini silakan barangkali ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Falyatafadhal masykur. Baik, terima kasih banyak Ustadz Furqon atas pemaparan materinya. Luar biasa, banyak sekali faedah yang bisa kita tangkap dari pemaparan antum, Ustadz. Jazakallah khairan katsiran, barakallahu fiik. Baik teman-teman, Mas Santri azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang saum secara lengkap. Silakan bagi teman-teman Mas Santri yang ingin bertanya, berinteraksi dengan Ustadz langsung atau melalui kolom komentar, dipersilahkan. Bagi yang ingin berinteraksi dengan Al-Ustadz langsung, silakan raise hand. Nanti insya Allah akan saya panggil. Silakan teman-teman. Adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau permasalahannya terkait materi yang dibahas pada malam hari ini, yaitu terkait dengan saum? Adakah yang ingin berinteraksi? Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan Pak Hilman. Tafadhal masykur. Karena Ustaz, Ya silakan Akhi Hilman. gini Ustaz, terkait fidyah, Ustaz, itu Suaranya terdengar, Ustaz? Terdengar Akhi, silakan. Ya, terkait fidyah, Ustaz. Nah, untuk misalkan pilih fidyahnya itu apa namanya? Membagikan makanan gitu ya. Itu membagikan makanan itu boleh tidak, misalkan di luar bulan Ramadan, Ustaz. Misalkan seorang wanita hamil nih, dia tidak puasa, kemudian untuk membayar fidyahnya itu bukan pas hari Ramadannya, tapi di luar Ramadan gitu, seperti itu. Nah, Ustaz. Ya, nah,
Berkenaan dengan tata cara melakukan fidyah, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kan menegaskan kepada kita wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, bagi orang yang yutiqunahu, ya, fidyatun ta'amu miskin, ya. Ya, di Ramadan kemarin kalau tidak salah ini sudah sempat kita elaborasi, ya, di bagaimana pendapat para ulama berkenaan wa 'alal ladzina yutiqunahu itu, ya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa memang ini diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, gitu ya. Maka fidyatum ta'amu miskin, membayar fidyah, ya, fidyatum ta'amu miskin, ta'am makanan miskin kepada orang-orang miskin. Nah, apakah ini boleh dilakukan di luar bulan Ramadan? Ya, maka jawabannya diperbolehkan. Jadi ada keleluasaan, ya, untuk membayar fidyah ini, ya, tidak mesti kemudian harus dilakukan di bulan Ramadan atau bahkan dilakukan di hari ketika dia tidak berpuasa, ya. Dilakukan di luar bulan Ramadan pun diakumulasikan, misalkan di bulan Ramadan kemarin dia berapa hari tidak melakukan puasa. Nah, kemudian berapa fidyah yang harus dia keluarkan? Dikeluarkan di bulan Syawal, dikeluarkan di bulan Dzulhijjah misalkan, maka diperbolehkan seperti itu. Karena tidak terikat dengan waktu, ya, fidyah ini. Penting fidyah itu ta'amu miskin, ya. Fidyah ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, kalau dikasihnya itu bisa ke satu orang nggak, Ustadz? Misalkan ada 15 hari fidyah, ya, 15 fidyah. Ini misalkan makannya itu untuk satu orang miskin itu aja, misalkan selama 15 hari atau langsung gitu 15 porsi makan itu di hari itu misalkan, atau di stok gitu, atau bagaimana, Ustaz? Ya, kalau dalam hal ini para ulama ada beda pendapat sebetulnya, ya, berdasarkan kiroah yang juga ada beda ada ragam kiroah di sana, ya. To'amu miskin, ada yang mengatakan to'amu masakin, ya. Kalau to'amu miskin berarti boleh itu diserahkan kepada cukup satu orang miskin saja. Berapa hari dia tidak berpuasa, maka semuanya misalkan itu diakumulasikan, berikan kepada satu orang miskin. Nah, kalau to'amu masakin, masakin itu kan jama dari miskin. Maka kalau mau mengambil kesimpulan hukum dari riwayah yang ini, maka paling tidak kepada 3 orang miskin, ya. Berapa hari dia tidak berpuasa, maka serahkan paling tidak kepada tiga orang miskin, ya. Maka kita boleh mengambil pendapat yang manapun, sama-sama ada rujukannya, yang dipersilahkan, pasti serahkan kepada orang miskin. Kemudian juga, ya, dalam hal ini para ulama juga beda pendapat dalam hal apakah mesti benar-benar makanan, dalam hal ini adalah beras, ya, kalau di kita, atau boleh dikonversi dengan uang, gitu, ya. Nah, kalau zohir ayat to'amu miskin, to'am itu makanan. Nah, makanya ada ulama yang benar-benar berpendapat harus benar-benar makanan, karena redaksi ayatnya to'am, ya, bukan yang lain. Jadi beras dalam hal ini tidak bisa dikonversi kepada yang lain. Tapi ada juga yang berpendapat, ya, lebih leluasa, artinya tidak mesti benar-benar makanan, boleh dikonversi, ya, senilai dengan makanan yang dikeluarkan, ya. Fidyah itu kan satu mud kurang lebih kalau dikonversi ke beras itu 600 gram, gitu, ya. Tapi kalau di Fiqhul Al-Manhaji, ya, Syekh Mustafa Dib Al-Bugo itu mengatakan, ya, untuk kehati-hatian ihtiyat, maka besaran fidyah itu, ya, disesuaikan saja dengan porsi dia biasa satu kali makan itu berapa, gitu, ya. Maka itu yang diberikan kepada orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Al-Akh Hilman tadi. Nah, jazakallah khairan katsiran, barakallahu fiik Ustadz. Baik teman-teman, Mas Andri, ada lagi yang ingin disampaikan kepada Ustadz secara langsung? Kalau lewat kolom chat, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat. Sekali lagi, silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang puasa. So,
Nah, tampaknya tidak ada Ustaz. Dari Ana Ustaz Furqan boleh Ustaz ya? Ustaz Furqan? Ustaz Furqan bisa mendengar suara saya Ustaz? Ya, Terputus-putus suara antum Ustaz. Suara antum terputus-putus barusan Ustaz. ya, cek, cek. Assalamualaikum. Oh iya, sudah Ustaz. Dari Ana boleh Ustaz ya? Ya, ya, nah. Ya, ini Ustaz, terkait tadi poin ini Ustaz, poin apa namanya? Kodok dan fidyah Ustaz. Kodok dan fidyah. Tadi di bab poin ke berapa tadi ini ya? Orang yang batalkan puasa diwajibkan mengganti puasanya dengan 4 cara. Ini yang pertama, orang yang diwajibkan mengkodok sekaligus membayar fidyah Ustaz. Di sini kan salah satunya adalah wanita yang membatalkan puasa karena mengkhawatirkan bayinya. Maksudnya di sini mungkin menyusui Ustaz ya. Nah, yang ingin Anda tanyakan, bagaimana kewajiban kita terhadap orang yang kerabat kita yang sudah meninggal, misalnya saudara kita atau kerabat kita yang sudah meninggal, dan dia memiliki hutang puasa karena hal ini misalnya, karena poin ini, dia tidak puasa karena khawatir dengan bayinya ketika menyusui. Itu kewajiban kita sebagai kerabatnya itu untuk menunaikan kodonya itu seperti apa, Ustaz? Nah, Ustaz. Terputus-putus, Ustaz Furqan, suara antum, afwan. Ya, cek, cek. Bagus sekarang? Sudah, Ustaz, alhamdulillah. Ya, jadi dikembalikan kepada kondisi apakah ketika dia masih hidup memiliki kesempatan untuk melakukan kodok. Ya, kalau dia memiliki kesempatan untuk melakukan kodok, kemudian keburu meninggal, maka nanti orang yang masih hidup itu, ya, terutama tadi yang kodok dan fidyah itu harus membayarkan fidyah, karena sama hutang yang harus ditunaikan. Tapi kalau keburu meninggal dan juga dia tidak punya kesempatan untuk membayar kodok karena tadi misalkan ya sakitnya menahun atau ibu hamil, ibu menyusui itu tidak punya kesempatan ya untuk membayar kodoknya ya, maka ketika dia sudah keburu meninggal maka terhapus ya, tidak mesti kemudian ditunaikan oleh orang yang masih hidup gitu ya. Jadi dilihat apakah ada kesempatan bagi orang yang meninggal ini untuk melakukan kodoknya, ya, untuk membayar fidyahnya, ya. Kalau punya kesempatan, maka nanti ketika dia meninggal, namun kesempatan tersebut belum dimanfaatkan, keburu meninggal, maka nanti yang hidup itu harus menunaikan kewajibannya, membayarkan fidyahnya. Ya. Kalau tidak memiliki kesempatan, maka ya itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah itu sudah dimaafkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Begini, Ustaz, apa namanya? Yang misalnya dia memiliki kesempatan untuk kodok tapi tidak dilakukan. Apakah dia yang kita yang kerabat yang masih hidupnya, apakah punya kewajiban kodok juga Ustaz, selain fidyah? Ya, nah dalam hal ini para ulama beda pendapat ya dalam hal kodoknya itu. Ya, kalau untuk kodoknya ada yang berpendapat tetap harus dikodok, ya kan, oleh orang yang hidup. Ya, kalau memang tamakun dia punya kesempatan tapi tidak dimanfaatkan. Ada juga yang cukup udah bayar fidyahnya saja seperti itu. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fiik. Baik teman-teman, Mas Santri azani Allahu ayyakum. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu sedikit lagi. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Pak M Hasbi, kepada Ustaz langsung. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya yang terkait kodok yang memang yang berjima di bulan puasa itu kan takar ininya itu apakah itu secara bertahap, misalnya puasa selama 2 bulan berturut-turut, misalnya dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut tapi dia gak mau ngambil itu tapi ngambilnya memberi makan kepada orang miskin aja gitu, apakah bisa seperti itu? Terus kalau misalnya dia puasa hitungannya itu 2 bulan itu hitungannya
berupa kalender, misalnya kalendernya 31 hari atau 30 hari gitu. Kalau misalnya memang, atau misalnya hitungannya seperti apa, misalnya kita ngambil di bulan setelah Lebaran. Nah, setelah Lebaran ngambil pertengahan hitungannya, jadi hitungannya berapa hari untuk ininya gitu. Apakah memang takutnya ada yang kelewat atau seperti apa gitu. Nah, itu untuk sama yang tadi yang tahapannya seperti bisa nggak kita memilihnya cuma hanya ya udahlah puasa, kasih makan aja, takutnya kalau nggak mencapai puasanya kita takut nggak kuat, atau padahal memang sebenarnya mungkin bisa jadi kuat gitu kalau untuk di puasa juga. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Ya, nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tadi harus dibedakan ya, bagi orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan itu ya, kewajibannya qadha juga kafaratul uzma. Jadi beda antara qadha dengan kafaratul uzmanya itu. Jadi qadha satu hal, dia melakukan jimanya berapa hari misalkan, atau di hari keberapa. Artinya itu yang harus ditambalnya, ya, yang harus digantinya. Kalau 1 hari ya 1 hari, 2 hari ya 2 hari. Dan ini berlaku baik bagi suaminya ataupun bagi istrinya. Nah, yang kedua kewajibannya adalah kafaratul uzma, ya, kafaratul uzma. Nah, kalau kafaratul uzma ini sifatnya tartib, bukan takhir. Artinya dari urutan tadi ini harus benar-benar dipastikan dulu apakah dia mampu atau ada ya untuk membebaskan hamba sahaya. Ini harus dipastikan dulu. Kalau kemudian ada mampu, ya itu yang harus dilakukan. Tapi kalau memang fa'in ajaza, tadi bahasanya itu fa'in ajaza, kalau dia tidak mampu, tidak sanggup melakukan opsi yang pertama, maka baru bisa beranjak ya mengambil opsi yang kedua, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak bisa loncat ya, langsung ke misalkan memberi makan 60 orang miskin. Ya, jadi ditahapi dulu ya, karena ini adalah tartib. Nah, kalau misalkan yang opsi yang kedua pun ini tidak sanggup, maka fa'in ajaza. Kalau dia tidak mampu, maka baru memberikan ya makan 60 orang miskin. Seperti itu ya. Jadi ini sifatnya tartib, bukan takhir, bukan pilihan, seperti itu. Nah, kemudian berkenaan dengan waktunya 2 bulan berturut-turut itu ya tentu ya 2 bulan kalender hijriyah gitu ya. Kalender hijriyah kan 29 atau 30, tidak ada yang 31. Nah, itu yang diambil. Nah, kalaupun misalkan mau dibulatkan saja, ya itu sudahlah 60 hari misalkan. Ini lebih afdol. Ya ihtiyat, kehati-hatian seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu Ustaz. Afwan. Wajazakallahu khairan katsiran Pak M. Hasbi atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab dari jawaban dari Al-Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin disampaikan? Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu as-saum, puasa. Ada lagi yang ingin berinteraksi langsung dengan guru kita, Al-Ustaz Furqan, atau melalui kolom chat? Nah, sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Teman-teman sudah jelas, insya Allah ya, terkait pembahasan materi malam hari ini. Baik, Ustaz Furqan, sebagai penutup, mungkin Antum bisa sampaikan kesimpulan atau nasihat-nasihat bagi kami, Ustaz. Silakan, Ustaz. Tafadhol, masykur. Ya, baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menuntaskan telaah kita terhadap kitab Safinatun Najah dari mulai awal ya, pembahasan berkenaan dengan thaharah, salat dan sebagainya sampai di ujung ya pembahasan berkenaan dengan puasa. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa berbuah amal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, setiap orang yang beramal tidak disertainya maka mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima. Demikian pula orang sudah memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Maka al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah ya. Kita bisa bayangkan di halaman rumah kita itu ada pohon. Pohonnya bagus, rindang dan sebagainya. Tapi tidak pernah berbuah. Maka biasanya apa yang dilakukan oleh pemilik pohon tersebut tentu cukup ditebang saja, dijadikan sebagai kayu bakar.
Nah, jangan sampai kemudian kita pun seperti itu ya. Kita rajin menuntut ilmu, nambah ilmu, tapi tidak diamalkan. Boleh jadi itu hanya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menebang dalam tanda kutip diri kita untuk dijadikan sebagai kayu bakarnya api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Nah, Iwan rahimakumullah, apa yang dibahas di kitab Safinatun Najah ini adalah perkara-perkara penting meskipun hanya mencakup fikih ibadah. Karena sekali lagi perlu kita ingatkan, fikih itu dalam pandangan para ulama dibagi menjadi 4 bagian. Fikhul ibadah, fikhul muamalah, fikhul munakahah, dan fikhul jinayat. Ya. Fikih ibadah, apa yang sudah kita telaah bersama di kitab Safinatun Najah ini. Kemudian berikutnya ada fikih muamalah maliyah, ini yang tidak kalah pentingnya. Ya. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, ya, pengarang kitab mengatakan bahwa kenapa para ulama itu meletakkan pembahasan fikih muamalah setelah fikih ibadah. Karena kalau fikih ibadah ini biasanya identik untuk litahsilil ukhrawiyah, ya, untuk meraih akhirat. Ya. Orang bicara sholat, orang membahas belajar sholat, belajar zakat, puasa, ini dalam rangka meraih ukhrawi. Namun kadang orang lupa ya melakukan transaksi finansial, ya melakukan muamalah dan sebagainya, disangkanya itu adalah urusan dunia semata. Padahal kenapa oleh para ulama diletakkan pembahasannya setelah fikih ibadah? Sama, dalam rangka meraih akhirat, ya, dalam rangka meraih akhirat namun disebabkan oleh urusan dunia gitu ya. Jadi meraih akhirat lewat urusan dunia. Ya, makanya fikih muamalah ini diletakkan oleh para ulama setelah pembahasan fikih ibadah. Nah, setelah fikih muamalah nanti ada fikih munakahat, pernikahan dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa juga diletakkan di bagian ketiga? Ya, karena orang jangan dulu berpikir berkenaan dengan pernikahan. Kalau belum paham, ya masalah muamalah seperti itu. Nah, maka ini pun yang harus kemudian kita ingat, jangan sampai merasa cukup dengan sudah menuntaskan kitab Safinatun Najah ini. Ini hanya bagian awal saja yang akan memperbaiki, memastikan kembali ya, menstandarisasi ibadah kita sudah benar ataukah tidak gitu ya. Nah, namun ada bagian lain yaitu fikih muamalah, fikih munakahat, dan yang terakhir fikih jinayat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus menuntut ilmu, menjadi penuntut ilmu sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustadz atas nasihat yang luar biasa, sangat berharga dari antum. Semoga setelah kita bisa menyelesaikan pembahasan kitab Safinatun Najah ini bisa berbuah amal seperti nasihat yang antum sampaikan tadi. Jadi semoga ibadah kita menjadi lebih baik, lebih terstandarisasi seperti yang antum sampaikan. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada antum Ustaz atas ilmu yang antum sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kepada antum dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada antum dan keluarga dan berikan kelancaran segala urusan. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, Mas Santri azani Allah wa yakum. Akhirnya kita sampai di penghujung acara daurah kita malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan di kitab Safinatun Najah, terakhir di bab saum, bab puasa. Nah, teman-teman Mas Santri azanallahu wa yakum, itu saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru kita, yaitu Al-Ustadz Furqanuddin Nugraha hafizahullah taala. Baik, teman-teman Mas Santri azanallahu, ini saja dari kami. Saya moderator Salman Al-Farisi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila selama menemani teman-teman, bersamai teman-teman dalam kegiatan daurah-daurah kita, apabila ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baik teman-teman, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.